Hai guys, welcome back to my YouTube channel Donna Christina Siregar. Selamat datang kembali di program BBD Belajar Bersama Donna. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian pengendalian internal. Nah, sebelum kita lanjut videonya, teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube ini. Yuk kita simak videonya. Pengertian pengendalian internal. Ada istilah yang dipakai untuk pengendalian internal, yaitu sistem pengendalian intern, sistem pengawasan internal, dan struktur pengendalian. Pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lainnya yang bertujuan untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai tentang keandalan dalam pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Definisi pengendalian internal menurut para ahli. 1. Barituan mendefinisikan pengendalian internal sebagai struktur organisasi dan cara serta alat yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta yang dimiliki perusahaan. 2. Chris Manji, pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk melindungi aktiva serta mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. 3. Harahap, pengendalian internal mencakup struktur organisasi dan metode serta prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengamankan harta dan kepercayaan terhadap data akuntansi. Kerangka dan pedoman dari implementasi pengendalian internal digagasi oleh organisasi dari Amerika Serikat yang bernama Committee of Sponsoring Organization of the 3D Commission. Menurut Tuan Nakota, dalam bukunya diterbitkan tahun 2014 pada halaman 127, dalam membentuk pengendalian internal, manajemen perusahaan mempunyai 4 tujuan dalam merancang pengendalian internal yang efektif. 1. Reliabilitas pelaporan keuangan. 2. Efisiensi dan efektivitas operasi. 3. Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. 4. Strategi dan sasaran utama yang bertujuan untuk mendukung misi entitas. Ada 5 komponen yang saling berkaitan dalam pengendalian internal, yaitu 1. Lingkungan pengendalian, menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya, menyediakan disiplin dan struktur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komponen ini, yaitu filosofi dan gaya operasional manajemen, struktur organisasi perusahaan, kebijakan operasional. Lingkungan pengendalian memiliki 7 komponen, yaitu integritas dan nilai-nilai etnis. 2. Komitmen terhadap kompetensi. 3. Gaya dan filosofi operasi manajemen. 4. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. 5. Struktur organisasi. 6. Kebijakan dan praktik SDM. 7. Pelimpahan tanggung jawab dan wewenang. 2. Penilaian risiko, merupakan kegiatan manajemen untuk melakukan identifikasi dan analisis risiko yang menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan. 1. Identifikasi, analisis, dan entitas terhadap risiko yang relevan demi mencapai tujuan. 2. Suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko yang harus dikelola. Risiko yang dihadapi oleh perusahaan yaitu 1. Ancaman pesaing. 2. Perubahan permintaan dari pelanggan. 3. Perubahan faktor ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian auditor, yaitu 1. Penentuan risiko yang relevan bagi pelaporan keuangan. 2. Menafsirkan dampak risiko yang signifikan. 3. Menilai besarnya potensi yang terjadi pada risiko tersebut. 4. Memberi keputusan dalam menangani risiko di bidang audit. 3. Aktivitas pengendalian, suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu untuk memastikan bahwa arahan dari manajemen dapat dilaksanakan dengan baik.
Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal seperti 1. Review terhadap kinerja, 2. Pengelolaan informasi, 3. Pengendalian fisik, 4. Pemisah tugas. Memiliki 5 komponen yaitu 1. Pemisahan tugas yang memadai, dokumen dan catatan yang memadai, otorisasi yang sesuai dengan transaksi dan aktivitas, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, pemeriksaan kinerja secara independen. Salah satu cara penggolongan aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan diantaranya adalah pengendalian pengelolaan informasi, pengendalian umum, pengendalian aplikasi, pemisahan fungsi yang memadai, pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan, review atas kinerja. Oke guys, itu aja video kita kali ini, yaitu tentang pengertian pengendalian internal. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.